Pancasila merupakan pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila adalah nilai-nilai fundamental kehidupan sosial dan politik yang sehat. Misalnya, hormat terhadap keyakinan sesama manusia, rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap ketuhanan yang Maha Esa sebagai prinsip dan penjamin nilai-nilai transenden. Kemanusiaan yang ciri khasnya adalah keadilan dan keadaban, persatuan dalam kebinekaan, kerakyatan yang selalu musyawarah mencapai mufakat antara semua pihak, dan keadilan yang mengembangkan kesempatan merata untuk ikut serta bagi semua golongan masyarakat. Namun dalam penerapannya, di Indonesia ini seringkali terjadi permasalahan yang melenceng dari Pancasila. Ada banyak permasalahan yang dihadapi tanah air kita. Masalah yang sering didengar meliputi masalah kemiskinan, radikalisme, perbedaan agama, dan masih banyak lagi. Perlu disadari bahwa negara Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara maju lainnya. Maka perlulah masyarakat mempelajari lebih dalam mengenai Pancasila, supaya warga Indonesia bersatu dalam mencegah masalah. Fenomena yang sedang hangat terjadi di Indonesia saat ini salah satunya adalah fenomena kelangkaan akan minyak goreng. Harga minyak gorengnya langka membuat banyak penjual menjual minyaknya dengan harga yang mahal. Semakin hari, fenomena ini pun menjadi semakin parah. Di beberapa daerah di Indonesia, masyarakat menjerit karena sulit mendapatkan bahan kebutuhan pokok tersebut. Rata-rata harga minyak goreng curah di tingkat nasional berdasarkan data SP2KP Kementerian Perdagangan pada 11 Maret 2022 sebesar Rp16.000, kemasan sederhana Rp16.400, dan kemasan premium Rp18.400. Masyarakat hanya bisa berharap pada toko retail modern agar bisa mendapatkan minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi yaitu Rp14.000 per liter. Namun penjualannya pun juga terbatas, hanya maksimal satu kemasan isi 2 liter seharga Rp28.000 setiap konsumen. Ini lebih tinggi dibandingkan harga tingkat akhir pada akhir Februari. Sementara harga eceran di masyarakat yang ada saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan harga rata-rata nasional. Ketersediaan minyak sawit sebagai bahan baku minyak goreng yang terkumpul dalam kebijakan domestic market obligation sudah cukup besar. Seharusnya hal ini dapat membuat minyak goreng di pasaran melimpah. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan bahwa salah satu hal yang dicurigai sebagai penyebab kelangkaan adalah minyak goreng yang seharusnya untuk rakyat justru malah terserap oleh pelaku industri. Selain itu, ada juga sebagian dari produsen minyak goreng yang justru melakukan ekspor tanpa izin yang tentu melanggar hukum. Oleh karena itu, minyak goreng curah tidak boleh disalahgunakan terutama oleh industri menengah dan industri besar. Pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Kudori, menyatakan adanya perbedaan harga yang tinggi antara minyak goreng kemasan dengan minyak goreng curah menyebabkan kelangkaan minyak goreng curah di pasar. Karena adanya perbedaan harga yang tinggi ini menyebabkan potensi pasar gelap sangat tinggi. Pasalnya, subsidi yang diterapkan oleh pemerintah ini bersifat terbuka, sehingga siapapun dengan latar belakang apapun sangat berkemungkinan untuk bisa membeli bahkan memborong. Selain itu, adanya migrasi konsumen juga menjadi salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng curah. Sebelumnya, konsumen minyak goreng curah adalah masyarakat menengah ke bawah. Namun, adanya perbedaan harga yang tinggi ini tentunya memicu konsumen yang awalnya membeli minyak goreng kemasan untuk beralih ke minyak goreng curah. Hal itu tentu saja akan menyebabkan adanya perebutan minyak goreng di pasar. Karena minyak goreng curah yang awalnya diperuntukkan kepada yang membutuhkan menjadi dikonsumsi secara umum oleh masyarakat. Dengan adanya fenomena ini, menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Hal ini juga sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga dan sila kelima, di mana adanya kesenjangan sosial yang terjadi antara si miskin dan si kaya yang terjadi pada fenomena ini. Dengan fenomena ini juga membuat masyarakat dibutakan dan tidak memperdulikan orang lain yang membuat persatuan Indonesia terpecah belah.